Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Pak Ali, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi, Pak, pas pelaksanaan supervisi oleh Bapak pengawas. Oh, boleh, Bu Ana. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian supervisi tadi? Boleh. Gini, Pak Ali, hari ini saya tadi mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, beliau mengatakan menerima laporan dari Bapak pengawas yang sudah melakukan supervisi saat saya mengajar. Bapak pengawas itu melakukan supervisi, sepertinya keberatan kalau saya mengajar tanpa buku teks. Saya mau mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Pas diingatkan Pak pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun sepertinya Pak pengawas tersebut merasa tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah saya. Oh, gitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu kalau tidak menggunakan buku teks? Karena itu Pak Ali, saya sudah terbiasa mengajar itu dengan cara tidak menggunakan buku teks. Dan materi yang saya ajarkan itu kan sudah saya kuasai. Gitu Pak Ali. Eh, eh, apa kelebihan yang dirasakan Bu Ana saat tidak menggunakan buku teks? Kalau tidak menggunakan buku teks itu saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Nah, karena hal tersebut seperti kita ketahui adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, Bu Ana, pada saat mengajar itu Bu Ana menggunakan sumber belajar apa toh? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian juga artikel-artikel ilmiah. Menurut Bu Ana sendiri, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi dari murid Bu Ana? Kalau saya pikir-pikir kembali, sebenarnya penggunaan buku teks itu tidak menghambat sih Pak, tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya sangat setuju dengan Bu Ana tadi. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, tentunya juga akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bu Ana untuk menyelesaikan masalah di awal tadi? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas saat supervisi tadi. Dan kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Begitu Pak Ali. Betul, betul apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas tadi. Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya buku teks itu sendiri akan saya gunakan ditambah dengan internet atau video-video pembelajaran dengan tujuan itu supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, bagus sekali itu Bu rencana panjenengan. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan juga menghasilkan hasil yang lebih meningkat. Sekarang Bu Ana, apa komitmen Bu Ana sendiri terhadap rencana yang Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar yang banyak, tidak hanya buku teks, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar dan murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tidak ada unsur paksaan, sehingga untuk pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Wah, bagus sekali itu Bu.
saya sangat mendukung pokoknya. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu buat tadi. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya untuk share. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi bagi murid-murid kita untuk agen generasi masa depan. Amin. Amin, amin. Ya, baiklah, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Terima kasih juga Bu Buana atas kepercayaannya yang mau melakukan coaching bersama saya. Sebagai refleksi diri dari latihan coaching ini, yaitu tentang refleksi diri saya sebagai coaching yang telah saya lakukan dengan Bu Buana, yaitu tentang refleksi diri saya sebagai coach yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah coaching sudah sesuai dengan alur peta, yaitu tujuan coach yang disampaikan sudah jelas, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan membuat coaching menyadari akan adanya kendala yang dihadapi. Kemudian Buana sendiri juga sudah membuat rencana sebagai solusi penyelesaian masalah, dan juga beliau Buana sendiri juga berkomitmen terhadap apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diambil oleh coaching tersebut, serta Buana sendiri juga yakin akan keputusan pilihannya itu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah dalam kegiatan ini adalah kehadiran penuh yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi persen atau kehadiran penuh terhadap fokus apa yang menjadi pembicaraan dari Buana tadi. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu saya berusaha menjadi pendengar yang baik apa-apa yang disampaikan oleh Buana, sehingga coaching merasa menjadi nyaman saat berbicara, saat mengungkapkan permasalahan, dan juga saat menyampaikan rencana dan komitmennya. Kemudian sebagai refleksi untuk diri saya sendiri, Buana, apa yang Buana rasakan terhadap kegiatan coaching yang sudah kita lakukan? Terima kasih Pak Ali atas waktu yang diberikan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah menjadi percakapan kita hari ini. Yang saya rasakan saat di coaching tadi, saya bisa merasa senang karena bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang saya hadapi. Di sini saya juga menjadi lebih lega ya, karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semua ini karena saya merasa proses coaching ya yang saya lakukan dengan Pak Ali tadi itu saya merasa nyaman. Karena kalau tidak nyaman, saya tidak akan menyampaikan dengan enak gitu. Saya juga bisa lebih mengembangkan diri dari proses coaching ini, dan tidak banyak yang bisa saya ucapkan kecuali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ali atas waktunya, atas sharingnya, dan atas solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Ali. Demikian juga saya Buana, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Buana untuk memilih saya menjadi host dalam pembelajaran permasalahan yang Buana alami. Semoga nanti kita menjadi pendidik yang selalu dirindukan kehadiran dari anak-anak kita, dan juga keberhasilan dari anak-anak menjadi lebih baik dari hari ini. Amin. Cukup gitu.